Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas pengantar ilmu politik. Kita akan membahas tentang Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Dua orang ini adalah wakil dari pemikir politik atau political scholars, gitu ya, dari dunia cendekiawan Muslim di masa klasik. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu tentang konteks di dunia cendekiawan Muslim klasik, gitu ya. Nah, dalam dunia pemikiran politik Islam ada kekhasannya, yaitu konsep ummah. Umat ini adalah sebuah konsep di mana para pemikir Muslim meyakini bahwa ada sebuah kesatuan masyarakat yang disebut sebagai umat yang menyatukan semua insan beriman dimanapun dia berada. Jadi Anda ada di Indonesia, Anda di Amerika Serikat, Anda ada di Afrika, ya Anda semua selagi beriman adalah bagian dari umat. Nah, kondisi ini yang kemudian menjadi idealitas politik Islam, ya, bahwa perlu ada kesatuan yang berbentuk umat, gitu ya, yang akan melindungi, memayungi semua insan beriman dimanapun dia berada. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat pada realitasnya, selepas meninggalnya Nabi Muhammad, umat Islam itu tidak sepenuhnya bersatu. Ada degree of separation, gitu. Jadi 100% sampai 0% lah gitu. Dan umat Islam itu bergerak di antara dua titik tersebut. Kalau di masa Nabi Muhammad itu 100% bersatu, maka setelah itu kemudian bergerak dinamis. Ada masa di mana umat Islam itu persatuannya kuat, tinggi. Ada masa di mana persatuannya lemah. Nah, ini yang kemudian akan mempengaruhi pemikiran politik Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Kita mulai dari pemikiran politik Imam Al-Mawardi terlebih dahulu. Imam Al-Mawardi adalah seorang hakim yang bermukim di Baghdad. Ya, Baghdad saat itu adalah kota pusat peradaban dunia, berada di bawah pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Ya. Abbasiyah saat itu adalah kekuatan superpower terbesar di dunia. Nah, dalam kondisi itu, ya, idealitas adanya umat yang bersatu dengan seorang pemimpin itu terwujud, yaitu ada Kekhalifahan Abbasiyah yang menaungi seluruh umat Islam dan ada khalifah yang menjadi pemimpin umat Islam. Tapi di masa Imam Al-Mawardi, kekuatan khalifah ini kemudian sudah ditantang, ya, oleh kekuatan-kekuatan politik lain. Ada kekuatan politik yang juga mengklaim sebagai khalifah di Mesir, misalnya dinasti Fatimiyah. Ada kekhalifahan lain di Andalusia, Spanyol sekarang. Ya. Nah, mereka kemudian bersaing sebagai dalam tanda kutip pemimpin umat Islam yang tunggal itu yang mana. Di dalam negeri sendiri, kekuatan Abbasiyah saat itu juga sudah mendapatkan tantangan dari elemen-elemen politik lain, dari keluarga-keluarga, suku-suku yang merasa mereka punya kekuatan militer besar. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, secara idealitas masih ada persatuan umat itu, tapi secara realitas tidak 100%. Mungkin ya 70, 60, 50%. Tergantung bagaimana Anda melihat dan menilai. Nah, pada masa itulah kemudian Imam Al-Mawardi berkarir sebagai seorang filsuf, sebagai seorang cendekiawan, sekaligus sebagai seorang praktisi. Nah, dia kemudian mendapatkan tugas dari khalifah saat itu untuk menulis sebuah buku yang berisikan tentang uh, apa istilahnya ya, panduan berpolitik bernegara menurut Islam. Nah, sebelum Imam Mawardi sudah ada praktek politiknya, tapi belum ada yang menuliskan menjadi buku. Nah, sehingga disinilah kontribusi terbesar Imam Mawardi dalam perkembangan pemikiran politik Islam, yaitu dengan menulis buku ini yang menjadi buku pertama dan buku yang sangat menginspirasi bagi para cendekiawan Muslim berikutnya. Buku ini berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mencari di toko-toko buku untuk kemudian Anda baca. Nah, bagaimana kemudian pendekatan Imam Mawardi ini dalam bukunya? Ya. Pertama, Imam Mawardi menyatakan bahwa manusia itu membentuk sebuah unit politik
karena perintah Allah. Jadi di dalam Al-Quran ada surat-surat, ayat-ayat yang meminta manusia, memerintahkan manusia untuk berkelompok dan membentuk unit-unit politik pemerintahan, memilih pemimpin. Nah, di sanalah kemudian ada kewajiban bagi manusia untuk bersatu dalam sebuah kepemimpinan umat Islam. Beliau mengistilahkan kepemimpinan umat Islam itu disebut sebagai imamah. Kemudian pemimpinnya disebut sebagai imam. Nah, maka kemudian ada imamah, yaitu kepemimpinan yang satu menaungi seluruh umat Islam. Ada imam, pemimpinnya. Dan ada syariah, hukum yang menjadi aturan untuk menjalankan kepemimpinan ini. Menurut Imam Ar-Rawadhi, seorang pemimpin itu punya syarat. Yang pertama harus adil, harus berpengetahuan, bijaksana, dan keturunan Quraisy. Nah, yang syarat terakhir inilah yang kemudian menurut Imam Ar-Rawadhi karena meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad yang juga keturunan seorang Quraisy. Begitu. Dalam buku tersebut, Imam Ar-Rawadhi juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau seorang imam itu bisa dipilih melalui pemilihan atau melalui penunjukan. Kalau pemilihan itu umat Islam kemudian berkumpul dan bersama-sama memilih pemimpin. Kalau tidak memungkinkan semua umat Islam berkumpul, ya umat Islam memilih perwakilannya dulu. Tokoh-tokoh yang dianggap bisa mewakili mereka, kemudian perwakilan ini yang berkumpul dan memilih seorang pemimpin. Cara kedua yaitu penunjukan, yaitu ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Misalnya ada seorang A yang menjadi seorang imam, pemimpin umat Islam. Nah, dia sudah mendekati akhir usia, kemudian dia memilih pemimpin berikutnya. Kalau saya meninggal, nanti yang jadi pemimpin adalah B. Seperti itu. Itu boleh. Ya, jadi ada dua dipilih oleh wakil-wakil rakyat atau ditunjuk oleh pemimpin terdahulu. Kenapa ada dua cara ini? Karena menurut Imam Mawardi, inilah yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, ketika ada perpindahan setelah Rasulullah meninggal, kemudian terpilih Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, maka ada dua cara ini, dipilih oleh wakil rakyat atau ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Oke. Nah, buku ini kemudian juga menjelaskan bahwa ketika seorang imam itu membutuhkan, maka dia bisa menunjuk pembantu-pembantunya. Ya, jadi pejabat-pejabat pembantu yang kemudian masing-masing punya job description, hak dan kewajiban masing-masing. Maka kemudian kalau Anda membaca bukunya Imam Al-Mawardi ini, buku ini pendekatannya pendekatan yang sifatnya legal konstitusional. Ya. Buku ini itu kemudian memberikan penjelasan, oh secara hukum begini loh, kemudian hak dan kewajibannya begini loh, job desk-nya begini loh, hubungan antar posisi begini loh. Nah, ini sebenarnya sudah sangat mirip dengan buku-buku politik kontemporer yang sekarang bicara misalnya tentang trias politika, tentang pemisahan kekuasaan antara presiden, anggota dewan, dan sebagainya. Nah, semua membicarakan tentang hak dan kewajiban. Jadi, Imam Al-Mawardi adalah seorang hakim yang mendapatkan tugas dari khalifah untuk menulis sebuah buku pedoman berpolitik dan memerintah dalam Islam. Pandangan beliau bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah amanat tugas dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian perlu ada kepemimpinan yang menaungi seluruh umat Islam bernama imamah. Perlu ada seorang pemimpin, yaitu imam. Dan kemudian perlu ada hukum yang berlandaskan Quran untuk mengelola, mengatur kepemimpinan, yaitu hukum syariat. Menurut Imam Mawardi, kemudian imam itu bisa mengangkat pembantu-pembantunya, dan dia menjelaskan dengan perspektif legal konstitusional. Apa hak dan kewajiban, job desk, tugas dari masing-masing posisi. Ini adalah sumbangan besar beliau dalam perkembangan politik dan pemerintahan Islam.
Anda bisa membaca bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Nah, kemudian kita masuk dalam tokoh kedua yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Ibnu Khaldun. Ketika Imam Al-Mawardi itu hidup di masa Abbasiyah, di masa ada pemerintahan yang menyatukan umat Islam, ada imam yang menjadi pemimpin seluruh umat Islam. Nah, Ibnu Khaldun hidup setelah Imam Al-Mawardi. Di masa Ibnu Khaldun, Daulah Abbasiyah, pemerintahan Abbasiyah itu sudah hilang. Dikalahkan oleh siapa? Betul, dikalahkan oleh bangsa Mongol. Sehingga idealitas adanya pemerintahan yang bersatu, pemimpin yang menyatukan seluruh umat ini sudah tidak ada. Sampai parahnya kondisi saat itu orang-orang sampai pada mengira bahwa orang-orang Islam saat itu mengira bahwa orang Mongol ini tanda akhir zaman. Anda tahu ya, kalau di akhir zaman itu kan nanti ada makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj yang akan membumi hanguskan seluruh peradaban. Mereka itu kalau ketemu kota dihancurkan, kalau ketemu ladang makanan ditanduskan, kalau ketemu sungai diminum airnya sampai habis. Nah, orang-orang Islam saat itu sampai mengira bahwa oh, Mongol ini Ya'juj dan Ma'juj, ini kita sudah di akhir zaman, bentar lagi kiamat. Karena perubahan drastis yang kemudian dibawa oleh orang-orang Mongol. Ya, masyarakat Islam yang saat sebelumnya itu hidup sebagai pusat kekuasaan dalam kondisi yang sangat makmur, ya, meskipun ada pertikaian, ada perpecahan, ada konflik, itu tetap powerful. Nah, tiba-tiba disapu habis oleh bangsa Mongol. Baghdad yang ibu kota dunia itu disapu habis. Sampai saat itu disampaikan, ya, sungai-sungai yang ada di Baghdad itu menghitam karena tinta buku-buku yang dibuang dan karena darah yang mengalir. Nah, dalam kondisi seperti itu, Ibnu Khaldun hidup sebagai seorang hakim juga. Tapi dia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Jadi dia bertemu dengan banyak pihak, termasuk dengan orang Mongol. Dia bertemu dan bekerja untuk orang Mongol, sempat. Sehingga dia kemudian punya pemikiran yang berbeda. Kalau Imam Al-Mawardi itu menggunakan pendekatan legal, ya, bahwa menurut hukum seperti ini, kalau Ibnu Khaldun pendekatannya itu lebih pragmatis. Ya. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang berjalan di lapangan, yaitu yang perlu kita perhatikan. Kurang lebih sama dengan empirisismenya Aristoteles. Ya. Nah, Ibnu Khaldun kemudian menulis sebuah buku berjudul Muqaddimah, yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa Anda baca. Buku ini mengenalkan sebuah konsep yang sangat menarik, yaitu asobiyah. Konsep asobiyah itu adalah sebuah konsep, menurut Ibnu Khaldun, semua masyarakat itu pasti punya ikatan sosial, ikatan masyarakat, yang membuat anggota masyarakat itu saling terikat satu dengan yang lainnya. Ikatan ini bisa bersumber dari keturunan, ya, bloodline atau jalur darah, atau dari kesamaan ide, atau dari banyak hal lainnya. Yang paling kuat, kata Ibnu Khaldun, itu adalah ikatan darah. Jadi kalau Anda dan saya itu masih bersaudara, biasanya kita kemudian akan saling membantu. Nah, menurut Ibnu Khaldun, semua masyarakat itu punya asobiyah, punya ikatan. Kalau enggak, masyarakat hancur. Nah, yang paling kuat ikatannya, yang paling kuat asobiyahnya adalah masyarakat yang hidupnya sederhana. Masyarakat yang berburu meramu, masyarakat yang tinggal di alam, yang kemudian mereka memang menggantungkan kehidupannya pada alam dan pada sesama. Gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita masyarakat modern itu kalau mau makan ya kita sifatnya kan beli ya, transaksional beli. Saya punya uang, Anda punya donat, saya beli. Anda mau beli fried chicken atau pizza, Anda punya uang, ya Anda beli. Tapi kalau di masyarakat tradisional enggak seperti itu. Saling memberi dan menerima. Berburu ya, satu keluarga berburu. Satu kelompok masyarakat berburu bareng-bareng,
kemudian tangkapannya itu dibagi bareng-bareng. Kalau dapat buruan ya makan bareng-bareng, nggak dapat lapar bareng-bareng. Nah, bersama-sama seperti itu membuat ikatan sosialnya kuat, asobiahnya kuat. Karena mereka punya ikatan yang kuat ini, mereka kemudian berjuang bersama-sama. Dan ketika mereka berjuang bersama-sama, mereka akan bisa mengalahkan kelompok masyarakat yang ikatannya lebih lemah. Nah, inilah yang terjadi kenapa bangsa Mongol bisa mengalahkan orang-orang Apesia. Karena orang-orang Mongol itu hidupnya kan nomaden ya, berburu dan meramu, nomaden, mereka masih tradisional, ikatannya kuat. Sementara orang-orang Baghdad dan kota-kota lain itu ikatannya sudah lemah. Karena mereka sudah menetap, mengembangkan kehidupan yang lebih maju dalam tanda kutip. Mereka transaksional hubungannya, sehingga ikatannya lebih lemah. Sehingga ketika bangsa Mongol itu menyerang, maka mereka jadi ditaklukkan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, peradaban manusia itu akan mengalami siklus. Berawal dari masyarakat yang tradisional dengan ikatan asobiah yang kuat, kemudian berkembang, mereka mengalahkan masyarakat-masyarakat lain, mereka akan membesar, dan mereka akan mencapai Golden Age, masa keemasan. Puncak peradaban mereka, di mana mereka kemudian menjadi yang terkuat. Nah, setelah mencapai masa keemasan ini, mereka akan memasuki masa dekadensi atau masa kemunduran. Masa kemunduran itu ditandai secara material mereka kaya, tapi secara ikatan asobiahnya mereka sedikit demi sedikit melemah. Ibaratnya balon gitu ya, balon yang belum ditiup itu masyarakat yang tradisional, kan itu kuat sekali itu, lentur kan, Anda tarik-tarik juga nggak akan pecah, nggak akan sobek. Nah, kemudian Anda tiup sedikit demi sedikit, membesar sampai pada titik keemasan. Nah, kalau sudah sampai titik keemasan itu, kulit balonnya kan jadi tipis. Kena tekanan sedikit jarum atau Anda cubit, udah langsung kemudian pecah. Nah, itulah masa keemasan kemudian membawa dekadensi, kemalasan, ketamaan, kikir, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka memiliki asobiah yang lemah. Mereka akan mudah dikalahkan oleh masyarakat lain yang lebih tradisional, tapi punya asobiah yang kuat. Nah, konsep asobiah inilah yang kemudian menjadi dasar dari pemikiran Ibnu Khaldun. Masih ada konsep-konsep lain tentang kepemimpinan, tentang kewibawaan, dan sebagainya yang dikembangkan dari konsep asobiah ini. Dan konsep asobiah ini yang kemudian menjadi kontribusi terbesar Ibnu Khaldun. Dia mengajak umat Islam untuk menjelaskan kondisi jatuh bangunnya peradaban, jatuh bangunnya kepemimpinan, jatuh bangunnya politik berdasarkan pada asobiah. Kalau sebelumnya orang itu menganggap jatuhnya Abbasiyah, jatuhnya Baghdad sebagai hukuman dari Allah, gitu ya, sebagai azab, nggak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Nah, Ibnu Khaldun mengajak kemudian untuk enggak kok, itu bisa dilogika. Kita bisa menjelaskan jatuh bangunnya peradaban dalam sejarah manusia, termasuk dalam sejarah Islam, dengan logika asobiah. Yang ini kemudian menjadi pendekatan sosiopolitik, gitu ya, sosiologis sekaligus politik. Yang ini sangat penting bagi kita di FISIP, di HI, di sosiologi, di ilmu pemerintahan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau Ibnu Khaldun, dia hidup pada kondisi di mana tidak ada lagi imamah, tidak ada lagi kekhalifahan. Dia melihat bahwa masyarakat itu terpecah-pecah, kemudian saling berkonflik. Kok bisa ada yang menang ya? Yang menang itu asobiahnya kuat. Dan kemudian dia menjelaskan sumber-sumber asobiah itu apa saja, kemudian bagaimana cara menguatkan asobiah, dan sebagainya. Itu ada di bukunya berjudul Muqaddimah. Nah, asobiah inilah yang kemudian penting menjadi sumber penjelasan
kenapa sebuah pemerintahan bisa berkembang, bisa maju, tapi kemudian melemah. Dan kita bisa menggunakannya untuk masa kontemporer. Anda bisa menggunakan Asobiah untuk menjelaskan kondisi Amerika Serikat saat ini misalnya. Amerika Serikat saat ini sudah melampaui masa keemasan. Sehingga Anda bisa melihat di dalam negeri Amerika Serikat ribut terus. Nah, mungkin nanti akan muncul kekuatan lain yang awalnya itu lebih tradisional. Amerika Serikat lebih maju. Tapi kekuatan ini kok bisa mengalahkan Amerika Serikat? Kenapa ya? Karena Asobiah. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Demikian video terkait pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun yang kemudian bisa menjadi bagian dari pengetahuan Anda. Silakan Anda membaca buku-buku mereka kalau kemudian Anda tertarik untuk mendalaminya.